Halo adik-adik, wah seneng banget bisa cerita lagi buat kalian. Hari ini kita punya sebuah kisah yang super duper keren. Cerita tentang seorang nabi, terus tentang kaum yang jago banget memahat gunung jadi istana, dan ada seekor unta raksasa yang ajaib yang keluar dari dalam batu. Penasaran kan? Gimana? Kalian udah siap buat dengerin kisah keajaiban yang bakal bikin kita semua bilang, wow! Kalau udah siap, yuk kita mulai petualangannya. Oke, kita mulai ya. Coba deh bayangin kita lagi jalan-jalan ke zaman dulu banget, ke sebuah tempat yang namanya Al-Hijar. Nah, di sana itu tinggal sekelompok orang yang hebat luar biasa, namanya kaum Tamud. Kaum Samud ini bukan orang biasa loh adik-adik. Allah kasih mereka badan yang kuat-kuat dan kepintaran yang wah hebat banget. Coba bayangin, gunung batu yang keras itu bisa loh mereka pahat jadi rumah-rumah yang bagus banget dan nyaman buat ditinggalin. Keren banget kan? Tapi sayangnya nih, karena kehebatan itu, mereka jadi sombong. Mereka lupa kalau semua kekuatan dan kepintaran itu datangnya dari Allah. Mereka malah bikin patung-patung sendiri dari batu. Terus patungnya yang mereka sembah. Sedih ya. Nah, di antara kaum Samud yang lagi sombong-sombongnya itu, ada seorang laki-laki yang beda banget. Orangnya baik hati, jujur, pinter. Namanya Saleh. Karena kebaikannya itu, Allah memilih beliau menjadi seorang nabi untuk ngajak kaumnya kembali ke jalan yang benar. Nabi Saleh ngajaknya baik-baik banget loh. Beliau bilang, wahai kaumku, yuk kita sembah Allah saja. Kan Allah yang kasih kita semua ini. Rumah yang nyaman di gunung, jangan sembah patung-patung itu lagi ya. Tapi kira-kira gimana ya reaksi mereka? Bukannya nurut, mereka malah kaget terus jadi marah. Mereka nggak mau ninggalin kebiasaan menyembah patung. Terus mereka nantangin Nabi Soleh. Kalau kamu beneran utusan Allah, coba dong tunjukin keajaiban. Tantangan dari mereka ini bukan tantangan biasa loh. Mereka sengaja minta sesuatu yang mustahil, yang kayaknya nggak mungkin banget terjadi. Tujuannya apa? Ya buat ngetes Nabi Saleh. Dan lihat deh prosesnya yang luar biasa ini. Kaum Samud nunjuk satu batu karang yang gede banget. Terus Nabi Soleh langsung berdoa minta tolong sama Allah. Dan apa yang terjadi? Keajaiban. Tiba-tiba batu itu bergetar dan krik terbelah jadi dua. Semua orang melongo, kaget, apalagi pas dari dalam batu itu keluar seekor unta betina yang gede banget dan cantik. Masya Allah. Nah, unta ini bukan unta sembarangan ya. Ini adalah bukti kebesaran Allah. Unta ini bawa banyak manfaat, tapi ada satu aturan yang penting banget dan harus ditaati. Manfaat yang pertama nih dari unta ajaib ini adalah air susunya. Susunya itu banyak banget, rasanya enak, dan cukup buat diminum semua orang di kota itu. Nggak pernah habis. Hebat kan? Biar semuanya adil, Nabi Soleh bikin aturan soal minum. Gampang kok aturannya. Jadi gini, satu hari khusus buat si unta minum dari sumur sepuasnya. Nah, hari berikutnya, gantian, semua penduduk boleh ambil air dari sumur itu. Adil banget kan? Dan ini dia aturan yang paling penting. Nabi Saleh ngasih peringatan yang tegas banget. Kata beliau, unta ini milik Allah. Jadi jangan pernah ada yang ganggu atau menyakitinya. Ini aturan yang gak boleh dilanggar sama sekali. Awalnya sih semua baik-baik aja. Tapi lama-lama ada 9 orang yang jahat hatinya. Mereka ini iri dan gak suka sama si unta. Mereka sebel karena harus gantian ambil air. Akhirnya mereka bikin rencana yang jahat banget. Dan rencana jahat itu benar-benar mereka lakuin. Dengan kejamnya, mereka menyakiti unta istimewa itu sampai mati. Nabi Saleh pastinya sedih banget dan marah melihat perbuatan mereka yang sudah keterlaluan dan melanggar perintah Allah. Dengan perasaan sedih, Nabi Saleh memberikan peringatan terakhir buat mereka. Beliau kasih waktu 3 hari sebelum hukuman dari Allah datang. Ini benar-benar kesempatan terakhir mereka. Tapi mereka gimana? Mereka malah ketawa, ngejek Nabi Saleh. Mereka sombong banget, merasa aman di dalam rumah-rumah batu mereka yang kokoh. Halah, rumah kita kan kuat banget, gak mungkin hancur, kata mereka. Hitungan mundur pun dimulai. 1, 2, 3. Dan di pagi hari ketiga, tiba-tiba terdengar suara yang kenceng banget dari langit. Gedegar. Suaranya dahsyat banget, sampai bikin bumi bergetar hebat. Rumah-rumah batu yang mereka banggakan itu hancur lebur.
dan semua orang sombong itu langsung binasa seketika. Tentu saja, Allah itu Maha Pelindung. Sebelum hukuman itu datang, Nabi Saleh dan para pengikutnya yang beriman dan baik hati sudah pergi meninggalkan tempat itu. Mereka semua diselamatkan oleh Allah. Wah, ceritanya seru banget ya. Nah, dari kisah yang hebat ini, ada banyak banget pelajaran penting yang bisa kita ambil loh. Yuk kita lihat sama-sama. Pertama, kita harus selalu sayang sama binatang, karena mereka juga ciptaan Allah. Kedua, kita harus selalu menepati janji dan mengikuti aturan yang baik. Dan yang ketiga, kita jadi tahu sehebat apapun rumah atau benteng kita, perlindungan yang paling hebat itu cuma datang dari Allah SWT. Nah, adik-adik, setelah dengerin semua ceritanya, coba deh direnungkan sebentar. Dari 3 pelajaran tadi, pelajaran mana nih yang paling kalian ingat dan paling ngena di hati? Semoga kisah ini bisa jadi pelajaran berharga buat kita semua ya. Sampai ketemu di cerita seru lainnya.